Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat Allah berikan kepada kita, dan alhamdulillah di tempat yang terbaik ini kita menikmati dan mensyukuri dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang aurat. Aurat itu adalah sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan, dan sudah tentu kita juga tidak boleh melihatnya. Pada pembahasan yang lalu, satu pertanyaan, apakah menutup aurat itu syarat sholat atau syarat hidup? Itu pertanyaan yang menjadi jawaban pada kehidupan manusia sekarang ini kaitannya dengan aurat tadi. Kita lanjutkan pada auratul rajul. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laisa dzakaru kal unsa. Maka aurat adalah salah satu hal yang membedakan kaitannya dengan hukum pada laki-laki dan perempuan. Haddul aurah minar rajul. Batasan aurat itu bagi laki-laki seperti apa? Fadhahaba Malik wa Syafi'i ila anna haddal aurah minhu ma baina surrah ila rukbah. Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa batasan aurat bagi laki-laki itu adalah antara pusar dan lutut. Wa kadzalika qala Abu Hanifah. Begitu juga Imam Abu Hanifah, pendapatnya sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Wa qala qaumun al-aurah huma al-hawatani faqat minar rajul. Pendapat yang lain bahwa aurat itu adalah antara depan dan belakang batasannya, di atas paha berarti. Makanya ada sebagian mungkin bapak-bapak pakai celana pendek itu di atas lutut. Mungkin dia pendapatnya auratnya itu adalah menutupi depan dan belakang saja. Itu bedanya. Jadi kalau kita memang sudah memahami pendapat para ulama ini, kaitannya dengan perbedaan pendapat seperti tidak ada yang salah dalam hidup manusia ini. Karena ketidaktahuan kita saja. Dan kita seringkali manusia ini mudah menyalahkan orang lain, padahal apa yang kita tahu belum sempurna. Maka di sini ada dua pendapat. Aurat laki-laki itu adalah antara pusar dan lutut. Sedangkan pendapat kedua adalah hanya menutupi yang depan dan yang belakang. Kenapa mereka berbeda pendapat? Wa sababul khilafi dzalika atharani muta'aridani kilahuma tsabit. Ada dua riwayat, ada hadis yang
dua riwayat itu kontradiksi. Secara makna dia berlawanan. Walaupun nanti tetap saya sampaikan, ketika sepertinya secara dohir ta'arud, ya, itu jangan dipahami bahwa Allah memberikan wahyu kepada Nabi keliru gitu. Ya. Jangan dipahami seperti itu nanti. Ya, tidak mungkinlah Allah keliru. Tapi faktanya secara dohir memang dipahami oleh para ahli fikih dohiran, hadisnya memang berlawanan. Hadis yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-fakhdu auratun. Paha itu adalah aurat. Hadis yang kedua, hasara an fakhidhihi wa huwa jalisun ma ashabihi. Jadi Nabi pada keadaan tertentu membuka atau pahanya kelihatan dan dia duduk bersama para sahabat. Jadi kalau yang pertama itu menyatakan paha itu aurat, tapi dalam satu hadis lagi kok Nabi tidak menutup pahanya. Berarti pahanya aurat atau bukan? Bukan hadis yang kedua ini. Itu dari Anas. Dua-duanya hadis ini sahih. Nah, sudah tentu apa yang menjadi penyebab perbedaannya ini adalah secara zahir memang begitu jelas perbedaannya. Qala al-Bukhari faraj wal fakhdu. Pendapat yang ketiga, aurat itu adalah dubur bagian belakang, al farju bagian depan, wal fakhdu yaitu paha. Itu batasannya, ya. Jadi kalau bapak-bapak, dan sekarang banyak bapak-bapak menikmati pakai celana pendek, kira-kira gitu ya. Apalagi mungkin dalam suasana panas, boleh saja. Cuma memang kalau mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, pakai celananya jangan di atas lutut. Ya. Jangan di atas lutut. Tapi kalau pendapat yang kedua, boleh di atas lutut. Itu perbedaannya. Kaitannya dengan apa yang menjadikan aurat atau batas aurat laki-laki dan perempuan berbeda. Makanya kalau ada anak-anak itu biasanya anak-anak di masjid itu dia tidak bawa sarung. Dia pakai celana, tapi celananya melewati lutut. Ayo sholat, nggak bawa sarung Ustaz. Nah itu nggak apa-apa begitu. Jadi sebagian mereka juga nggak ngerti gitu kan ya. Ini sekedar hanya untuk menjadikan aurat itu sebagai syarat sah dalam sholat. Selanjutnya auratul mar'ah, aurat perempuan. Yang pasti memang aurat yang sering melanggar aurat itu adalah perempuan. Bapak-bapak ada yang ngikutin lah tadi, mulai pakai celana pendek gitu kan ya. Wahiyya haddul aurah fil mar'ah. Fa aksarul ulama alla anna badanaha kulluhu aurah ma khalal wajah wal kafain. Ulama kebanyakan mereka berpendapat bahwa seluruh badan perempuan itu aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan.
seluruhnya aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan. Wa dhahaba Abu Hanifah ila anna qadamaha laysat bi'aurah. Tapi menurut Abu Hanifah kakinya itu tidak termasuk aurat. Jadi yang boleh kelihatan, kalau pendapat yang pertama wajah dan dua telapak tangan, Abu Hanifah menambahkan kakinya. Ya, kakinya itu bukan aurat. Wa dhahaba Abu Bakrin ibnu Abdurrahman wa Ahmad ila anna al-mar'ah kulluha aurah. Sedangkan Abu Bakar ibnu Abdurrahman dan Ahmad menyatakan seluruhnya aurat. Maka kita ada yang melihat perempuan semua mukanya tertutup. Ya. Itu 3 pendapat yang itu terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Kita mendapatkan itu. Ya. Cuma sudah tentu, misalkan ibu-ibu yang menutup seluruh badannya, jangan menyalahkan yang tidak menutup wajah dan telapak tangan. Jadi kita mempelajari fikih perbandingan ini sebetulnya supaya kita berupaya memahami apa yang terjadi pada orang lain, supaya kita tidak mudah menyalahkan. Karena kalau batasan kehidupan dalam ajaran syariat ini ada dalilnya, tapi kadang-kadang juga yang membedakan memahaminya. Sudah ada dalilnya, tapi belum tentu sepakat karena berbeda pemahaman. Apalagi dalam kehidupan keseharian kita, yang dimana manusia dengan profesi yang berbeda, dengan kepentingan yang berbeda, supaya perbedaan itu harus dipahami lebih jauh agar kita tidak memudahkan untuk menyalahkan orang lain. Ya, kalau bahasanya di rumah itu biasanya nenek kita sama kakek kita kerjanya ngomelin kita mulu, salah mulu. Gitu kan ya? Makanya kalau dulu saya kalau deket nenek udah jangan begini gitu kan. Nah, kita dalam hidup ini harus betul-betul nanti supaya tidak mudah menyalahkan. Kalau belum tahu lebih baik tanya dulu. Ketika kita memang berbeda dengan orang itu, supaya jangan sampai kita sesuatu yang benar kita salahkan. Ya. Sekarang sudah mulai orang memahami keadaannya. Dulu kalau orang nggak sholat subuh tidak pakai kunut tuh rame dulu. Sekarang biasa. Yang lebih nggak ramai lagi yang nggak sholat, biasa aja dia. Ya, makanya yang sholat ribut, yang nggak sholat diam-diam aja. Itu yang harus kita jaga. Dan fikih ibadah, fikih muqaranah ini juga memberikan model berfikir. Kenapa berbeda batasan aurat perempuan tadi? Wasababul hilafi dzalika ihtimal qaulu ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Penyebabnya yang menjadikan mereka berbeda pendapat, janganlah menampakkan perhiasan kecuali apa yang nampak. Perhiasan perempuan itu yang kelihatan yang di mana?
Nggak ada kan ya? Kalaupun perhiasannya yang sifatnya itu adalah kelihatan, ya berarti itu di luarnya. Orang pakai gelang emas gitu. Dulu di mana orang pulang haji beli emasnya banyak banget itu ya. Ya nanti yang pergi haji beli emas banyak, tapi terus bagiin, jangan dipakai lagi. Ya, jadi yang menyebabkan berbeda pendapatnya itu karena ayat melarang wala yubdina zinatahuna illa ma dhahara minha. Hal hadal musta'na al maksud minhu a'da'u mahdudah am inamal maksud bihi malam yamliku duhuruhu. Dengan ayat ini, apakah istisnanya, mustasna ini artinya adalah yang membedakannya, apakah itu a'daun mahdudah, anggota yang dibatasi, atau memang yang kelihatan saja? Karena kalau orang pakai, perempuan nih misalkan ya, kakinya ada yang pakai gelang enggak? Ada ya? Nah, itu boleh diperlihatkan. Enggak diperlihatkan, cuma digerak-gerakin bunyi gitu. Tuh gua pakai tuh gitu. Ya kan? Kan ada sebagian orang memang memperlihatkannya tadi. Nah, maka pembatasannya ini sebetulnya kalau memang dia tidak pantas diperlihatkan, jangan diperlihatkan. Enggak diliatin, cuma digerak-gerakin. Akhirnya bunyi itu gelang di kakinya. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang perhiasan yang tadi yang mestinya dia tertutup, atau memang kalau sudah tertutup berarti tidak perlu diperlihatkan, maka artinya itu masuk kepada kategori aurah. Maka kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah tadi, kaki itu bukan aurat. Kaki bukan aurat. Artinya kalau kaki hitungannya dari mana? Dari mata kaki ke bawah maksudnya di sini. Qodam. Ya. Jadi dalam pengertiannya kaki di sini bukan seluruh kaki, pemahamannya dari mata kaki ke bawah. Karena Bapak kalau ditanya tangan itu mana? Bapak kalau ditanya tangan itu mana gitu kan? Pasti Bapak angkat tangan kan begini. Kemudian berkembang lagi kalau saya ngabsen tuh di sekolah, angkat tangan ada yang begini doang. Karena pengertian tangan itu, kalau dalam tangan sifatnya hudud, orang yang mencuri dipotong tangannya. Mana tangannya? Hanya ini kan? Ini tangannya dalam pengertian memahami tangan untuk ketika terjadi hudud. Tangan dalam pengertian ketika orang berwudu sampai apa nih? Siku, nah itu tangan. Jadi makanya ketika orang mendefinisikan tangan, tergantung tangan atas pemahaman ketika orang mencuri dipotong tangannya. Tangan ketika orang berwudu, itu berbeda pengertiannya. Begitu juga di sini, pengertian aurat itu kaki adalah di bawah mata kaki. Itu pendapatnya tambahan dari Imam Abu Hanifah. Faman dhahaba ila annal maksud min dalika ma lam yamliku duhuruhu indal harakah qala badanuha kulluhu aurah hatta dohruha. Jadi kalau berpendapat ketika dia tidak menggerakkan dan dipakainya tadi, boleh dipakai, cuma tetap dia posisinya adalah tidak kelihatan. Digerak-gerakan, tidak apa-apa.
yang jelas dia posisinya tidak kelihatan. Kalau itu dijadikan dasar, maka seluruh badannya aurat. Wahtajja lidzalika bi umumi qauli ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ayat ini kalau kaitannya dengan aurat lebih kepada objeknya para perempuan. Ya, makanya kita yang punya anak perempuan, ya, dan yang istrinya perempuan, ya istri pasti perempuan ya. Ya, karena sekarang ada yang istri bukan perempuan. Jadi kaitannya dengan aurat harus lebih disiapkan, terutama anak-anak kita yang kecil-kecil itu, ya. Dari kecil mulailah dipakai pakaian yang mulai menutup aurat. Biasanya anak-anak kecil pakainya you can see. Nah, mulai dididik yang perempuan, ya, agar membiasakan. Karena ayat aurat ini banyak diarahkannya kepada azwaj wa banat wa nisa. Istri, anak perempuan, ya, dan perempuan lainnya. Ini yang kaitannya dengan kaitannya dengan perempuan-perempuan yang beriman. Kalau perempuan yang tidak beriman sudah tentu tidak punya kewajiban. Di sini terjadi bahwa yudnina alaihina min jalabibihinna. Sekarang Bapak melihat banyak ibu-ibu yang jilbabnya itu besar sampai melewati pantat gitu. Ya boleh saja. Karena kaitannya ini dalilnya, ya. Yudnina alaihina min jalabibihinna, supaya dipanjangkan. Cuma jangan terlalu panjang, karena ada ibu-ibu yang jilbabnya terlalu panjang ketika naik motor masuk jari-jari. Ya. Jadi harus lebih hati-hati karena dia pakaiannya terlalu panjang tadi. Ini membedakan bahwa seluruh badannya adalah aurat. Wa man ra'a annal maksud min dalika ma jarat bi al-'adah bi annahu la yustar. Sekarang kita melihat kembali, kalau biasanya al-'adah itu kebiasaan, maka kebiasaan itu menjadi hukum. Bapak yang ngaji ini kan sudah punya kebiasaan nyender di tempat ini, kayaknya enak. Itu jadi hukum. Kalau pindah tuh kayaknya nggak enak, ya. Ada istilah itu kebiasaan. Yang biasa ngopi, kalau nggak ngopi puyeng, gitu kan ya. Yang biasa merokok, yang nggak merokok puyeng, pusing, gitu kan ya. Nah itu akhirnya masuk pada kategori hukum. Artinya ada kebiasaan itu menjadi hukum. Yang jadi masalah kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang mubah-mubah sih boleh saja gitu kan ya. Ada kebiasaan itu yang akhirnya biar kebiasaan buruk menjadi hukum. Kalau di kampung saya itu di Gang Jambu kalau pesta nggak ada dangdut kayaknya kurang hebat. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Dan akhirnya karena sudah berulang kesalahan menjadi sesuatu yang tidak salah. Nah, perhatikan, coba kebiasaan di rumah kita, anak-anak kita sekarang, ya sudah biasa pegang handphone. Bahkan anak umur 3 tahun saja, kalau mau makan syaratnya harus main handphone dulu. Itu sudah menjadi adah. Ya, apalagi ibu-ibunya yang demen main handphone supaya anaknya aman, udah kasih handphone aja juga bareng-bareng jadi.
Seperti itu sudah menjadi kebiasaan. Maka dalam kehidupan keseharian kita, apakah kebiasaan kita itu sesuai enggak dengan syariat? Itu yang harus dikoreksi. Karena memang tidak semua kebiasaan itu disalahkan oleh syariat. Kalau orang Padang ada apa? Adat basandi sara basandi kitabullah gitu ya. Nah, orang Padang ada itu. Itu menjadi apa? Menjadi kaidah. Kebiasaan itu sesuai dengan syariat. Syariat itu dasarnya adalah kitabullah. Tapi begitu berbicara waris, sedikit bingung. Karena dalam matrilineal nanti warisannya berbeda. Tapi tetap dalam kaidah ada al-adah muhakkamah. Kebiasaan itu akan menjadi hukum. Sudah tentu ketika kebiasaan itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Jadi jangan kebiasaan itu udah biasa di sini gitu. Padahal kebiasaannya kebiasaan yang bertentangan dengan hukum. Nah, ini kembali kepada kita dalam kehidupan keseharian kita. Ya. Dalam kehidupan keseharian kita punya kebiasaan-kebiasaan itu. Jadikanlah atau koreksilah kebiasaan-kebiasaan itu, jangan sampai bertentangan dengan dalil yang sudah ada. Jadi dari mulai tidur sampai tidur lagi. Ada nggak orang yang mau tidur tidak wudu dulu? Ada, kenapa? Biasanya nggak wudu gitu. Syariat menjelaskan kepada kita disunahkan sebelum tidur wudu. Kalau yang sudah membiasakan, insya Allah. Nah, maka perhatikan coba, ya. Yang kecil-kecil sajalah, ya. Amalan yang kecil-kecil saja yang biasa kita lakukan dan itu memang secara hukum dibolehkan. Dibolehkan, naikkan hukumnya dari mubah ke sunnah. Boleh kita mau tidur tidak wudu, boleh. Tapi ada enggak sunnahnya? Kalau tidur kita wudu, ada sunnahnya. Naikkan. Kebiasaan yang boleh naik menjadi kebiasaan mengamalkan sunnah. Coba perhatikan itu. Ya. Dan nanti akan, kalau itu sudah terbiasa, maka kita menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Masuk masjid kaki kanan. Begitu masuk masjid kaki kiri, keluar lagi. Ulangi gitu kan. Ya karena kita tidak menyalahi sunnah gitu loh. Tapi kan mungkin dianggap biasa saja. Maka sunnah-sunnah yang kecil-kecil itulah nanti akan berdampak kepada sunnah-sunnah yang berikutnya. Karena dengan kita mengikuti sunnah yang kecil, sudah punya pola hidup, kita berusaha mengikuti sunnah-sunnah yang dicontohkan Rasul. Nah, terus kita kembangkan, ya, sampai akhirnya berkembang seluruh sunnah-sunnah itu. Maka ada orang yang mengikuti sunnah begitu tanat, yang dia cuma belum bisa mengikuti sunnah istrinya lebih dari satu. Istri lebih dari satu itu sunnah apa tidak? Makanya sunnah yang lainnya dulu beresin, jangan itu dijadikan dulu sunnah. Makanya kata ibu-ibu, emang sunnah yang lain udah habis apa? Itu senjata ibu-ibu tuh. Ya, bolehlah kalau sunnah yang lain sudah habis, boleh. Sunnah yang lain aja belum habis, membahas sunnah ini lagi. Nah, itu karena kaitannya sunnah itu sebetulnya bukan hanya dari sisi hukum, Pak. Jadi memahami sunnah itu jangan dari sisi hukum sunnah, kebiasaan yang baik. Itu namanya sunnah. Maka kita sebut apa? Sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu bukan hukumnya sunnah,
kebiasaan Rasulullah. Hukumnya bisa sunnah, bisa wajib. Maka ketika kita menyatakan mengikuti sunnah Rasulullah, bukan berarti kita hanya mengikuti yang wajib saja. Karena sunnah Rasulullah itu tidak semuanya wajib. Yang sunnah itu juga ada. Rasulullah kalau sholat berjamaah itu namanya sunnah Rasulullah. Pertanyaannya, hukum sholat berjamaah wajib apa sunnah? Secara ittifaq ulama, hukum sholat berjamaah di masjid itu sunnah muakkadah. Artinya, boleh nggak kita sholat tidak berjamaah? Boleh, nah, itu pengertiannya. Cuma kita berusaha. Ya, ini dari satu sisi baru ibadah. Rasulullah tuh kalau sholat dia selalu berjamaah. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atus syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah. Sunnahku itu artinya kebiasaan yang baik. Ketika umat ini rusak, inda fasadi ummati falahu ajru mi'atus syahid. Ada yang mi'atus syahid, ada falahu ajru syahid. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah itu memang perlu perjuangan. Bapak kalau mau sholat berjamaah kan gak santai-santai. Ya, apalagi rumahnya yang agak jauh. Harus bersiap-siap sebelum waktunya datang. Maka dalam ibadah itu sebetulnya yang kita bisa menikmati itu ya mengikuti sunnah. Habis sholat kita berzikir. Berzikir kan? Zikir kita mengikuti sunnah atau tidak? Apalagi kalau ditambah kata Rasulullah, saya istighfar setiap hari minimal 70. Ditambah lagi ada yang mengatakan hadis 100. Bapak kalau baca istighfar berapa kali? 3 kali juga sambil lari kadang-kadang. Menikmati di situ. Terasa memang dipaksakan. Makanya kita selalu minta Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita itu tidak mungkin bisa kita lakukan kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita. A'inni ya Allah, tolonglah saya. Berikutnya, waman ro'a anal maksud min dalika majarat bi'aladah baino la yustar. Wa huwa al-wajh wal kafan. Secara umum, nah ini dia. Secara umum bahwa membuka atau wajah dan 2 telapak tangan ini kebiasaan dari dulu. Walaupun tetap tadi semuanya tertutup, tapi wajah dan 2 telapak tangan ini secara umum ya, secara umum itu kita dapatkan itu. Nah, maka kalau yang berpendapat seperti itu berarti walaupun tadi dikatakan seluruhnya tertutup, ada hukum kebiasaan, yaitu di mana wajah dan 2 telapak tangan itu tidak tertutup. Dhahaba ila annahuma laysa bi'aurah. Wahtada lidzalika al-mar'ah laysat tustar wajuha fil haji. Maka ada yang berhujjah di sini. Ketika perempuan itu haji, wajahnya ditutup enggak? Coba waktu pergi haji. Secara umum tidak. Secara umum itu menjadi dalil lebih kuat menunjukkan bahwa aurat perempuan itu seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, sekarang sudah ditambah pakai masker. Ya, masker menolong juga itu. Ya, karena kalau udah pakai masker orang nggak ngelihat siapa itu, gitu kan. Ya minimal cantiknya tidak terlalu kelihatan. Cantiknya buat yang di rumah saja. Ya, itu ada kan?
Sekarang kalau Bapak lihat perempuan pakai masker tuh bisa nggak menyimpulkan dia cantik? Belum. Nah, maka mudah-mudahan masker menjadi bagian cara untuk menyelamatkan mata kita melihat perempuan, dan perempuan juga menutup dari segala yang tidak perlu dilihat. Maka kalau kita pun melihat dari sisi kemasyarakatan sosial, perempuan lebih bagus pakai masker. Karena kalau pakai tertutup semua orang lihatnya serem tuh, orang Islam tuh begitu tuh katanya. Ya, tapi begitu pakai masker nggak ada kan, biasa. Orang sekarang lebih kepada sifatnya untuk kesehatan, padahal itu juga untuk menjaga juga moral dengan menutup masker tersebut. Ya. Saya kira ini yang disampaikan pada pagi hari ini. Ya, walaupun nanti berikutnya adalah kaitannya dengan ya Bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak Adam, ya, khudzu, ambillah kebaikan-kebaikan ketika kamu pergi ke masjid. Jadi ketika kita mau ibadah nih, pakaian kita yang terbaik. Jangan pakai pakaian yang kaosnya juga calon presiden 5 tahun yang lalu. Ya. Gunakan pakaian untuk ke masjid itu adalah yang terindah. Kalau ada orang berpendapat kalau punya pakaian baru, biasanya orang mau kondangan, ya, itu dia menyiapkan pakaian baru. Jadi kondangan dipakai dulu, habis itu baru dipakai sholat. Maka kalau mau punya pakaian baru, pakai sholat dulu, baru pakai kondangan gitu. Karena kita dianjurkan untuk, ini Quran ini, ya. Ya Bani Adam khudhu. Nah, maka pada pertemuan berikutnya kita bahas, ya. Ketika kita mau ke masjid itu pakaian apa yang harus kita pakai. Mau menghadap wali kota aja ibu-ibu udah ribut seragamnya apa ntar gitu. Nah, ketika kita mau menghadap Allah, yang ada di pintu ambil aja udah berangkat. Itu baru pakaian udah 5 hari itu belum dicuci. Ya, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.